Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbarka fanzur ma'adha tara. Qala ya abati amma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Al-ayat sadaqallahu alazim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan pujian syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bersama-sama thalabul ilm, mentadabbur ayat-ayat Allah, dan dengan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada hari ini dan seterusnya kita masih bisa menikmati suasana Lebaran Idul Fitri. Semoga amal kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka supaya kita bisa mentadabbur kurban itu sendiri, mari kita mencoba untuk membahas salah satu ayat yang termaktub di dalam surah As-Saffat. Surah As-Saffat, surah urutan ke-37. Ayat yang tadi saya baca, ayat yang ke-102. Saya ulangi lagi, surah As-Saffat, urutan surah yang ke-37, ayat yang kedua. Sebelum saya mencoba membahas ayat ini secara detail, kita harus paham bahwa syariat kurban itu bukan syariat yang baru. Syariat menyembelih kurban itu bukan syariat yang baru, tetapi ini kelanjutan dari syariat yang telah ditetapkan pada masa generasi awal. Kita tahu kurban di masa yang paling awal itu merujuk pada masa Nabi Adam alaihissalam, dan kita tahu ada dua tokoh keturunan Adam yang sama-sama diberikan beban untuk pelaksanaan kurban. Siapa dua tokoh itu? Habil dan Qabil. Itulah jejak kurban pertama di generasi yang paling awal, yang itu juga diabadikan dalam Quran. Kemudian syariat itu ditetapkan pada risalah para nabi setelahnya, dan salah satu contoh yang paling sederhana adalah syariat kurban yang ditetapkan kepada Bani Israel, dan itu merujuk pada tokoh besar. Tokoh besar itu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu kemudian berlanjut sampai pada risalah Nabi akhir alaihissalam, salawatullahi alaihi, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian disebut dengan syariat kurban, Idul Kurban yang kita rayakan itu. Tapi ada satu pertanyaan mendasar bagi kita semua, dan itu wajib untuk kita pahami. Syariat kurban itu sebenarnya penyembelihan binatang. Jadi syariat kurban
yang kita laksanakan setiap tahun itu adalah penyembelihan binatang, bukan penyembelihan manusia. Kita sepakat atau tidak? Ya. Oke. Memang syariat kurban itu penyembelihan binatang, bukan penyembelihan manusia. Tapi kenapa syariat kurban itu harus melalui peristiwa besar yang terjadi atas putra Ibrahim? Ada apa itu semua? Apa tujuannya? Apa motifnya? Sehingga syariat kurban penyembelihan binatang itu harus melalui drama kolosal, kalau saya istilahkan begitu. Harus melalui drama kolosal, yakni penyembelihan putra Ibrahim dengan tangan Nabi Ibrahim sendiri, bukan melalui tangan orang lain. Saya ulangi lagi, penyembelihan putra Ibrahim itu bukan melalui tangan orang lain, tapi harus melalui tangan Nabi Ibrahim sendiri. Kira-kira apa di balik itu semua? Itu yang harus kita renungkan. Sehingga dari situ, kalau kita sudah bahas, kita akan mengerti syariat kurban itu bukan sekedar ritual kurban. Saya ulangi lagi, bukan sekedar ritual kurban, tapi kita bisa memahami pelaksanaan kurban, hikmahnya itu apa. Nah, untuk itu mari kita coba membahas ayat yang tadi saya baca, yakni ayat 102. Kalau ayat itu diterjemahkan secara harfiah, ayat ini sebenarnya merupakan dialog antara Ibrahim dan putranya yang akan dijadikan kurban. Jadi ayat ini berbicara mengenai dialog komunikasi, percakapan antara Ibrahim dan sang putra. Dan dialog ini bukan dialog biasa, tapi dialog yang amat berat, dialog yang amat berat untuk disampaikan. Kalau seandainya kita bicara biasa, pasti tidak akan nyambung dengan ayat yang kita bahas ini. Nabi Ibrahim bicara dengan bahasa yang berat. Itulah sebabnya nanti kalau dilihat dari intonasi bahasa Arabnya, itu akan kelihatan. Tapi kalau dalam teks bahasa Indonesia terjemahan tidak kelihatan intonasi beratnya ucapan itu. Tapi kalau lihat bahasa aslinya, bahasa yang berat itu kelihatan dari intonasi. Perhatikan, kita coba lihat dari intonasinya. Ini kalau kita ngerti ya, kalau kita ngerti bahasa aslinya. Untung kita ini punya kitab suci, punya bahasa asli. Coba seandainya kita nggak punya bahasa asli, kira-kira kalau bahasa terjemahan, bagaimana itu? Saudara kita non-muslim itu bahasa aslinya masih diperdebatkan. Bahasa aslinya itu, bahasa kitab sucinya masih diperdebatkan. Yang Kristen Ortodok Assyria dan Nestoria menyebutkan perjanjian baru, kitab suci perjanjian baru itu aslinya bahasa Yunani. Aslinya bahasa Suryani. Sedangkan bahasa Yunani itu terjemahannya. Sementara Kristen Protestan, Katolik, kemudian Koptik itu memahami yang asli itu bukan bahasa Suryani. Yang asli itu bahasa Yunani, baru kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Suryani. Kalau begitu pertanyaannya, yang asli yang mana, yang terjemahan yang mana? Sampai ngerti nggak yang saya maksudkan? Pertanyaannya, yang asli yang mana? Suryani atau Yunani? Hah? Saya ulangi lagi, yang asli
kitab suci itu bahasa Suryani atau Yunani? Suryani. Menurut siapa dulu? Iya kan? Kalau yang lain berkata bukan Suryani tapi Yunani, menurut siapa dulu? Karena di antara dua umat yang sebetulnya merujuk pada agama yang sama, ya, agama yang sama, tapi faktanya teks aslinya itu tidak disepakati. Yang asli yang mana? Jadi kalau kembali kepada kitab suci, dia kembali pada bahasa yang mana? Karena keduanya tidak disepakati. Asli semua tidak mungkin, iya kan? Tapi kalau terjemahan semua mungkin, iya kan? Untungnya kita itu punya bahasa aslinya. Tanya semua madhab, apapun madhabnya, Quran itu bahasa aslinya apa? Menurut siapa? Menurut Muhammadiyah? Bukan. Menurut NU? Bukan. Menurut LDI? Bukan. Menurut madhab Syafi'i? Bukan. Menurut madhab apapun, semua sepakat yang asli itu bahasa Arab. Final sudah. Untung kita punya bahasa asli. Makanya bahasa asli itu dihafal. Pertanyaannya, ada nggak kitab suci selain Quran yang bisa dihafal? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena aslinya nggak jelas yang mana. Paham? Ini loh yang saya maksud beragama secara cerdas, beragama secara nalar. Bukankah setiap ayat Quran mengatakan afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Bukan beragama secara doktrin. Tahu doktrin? Pokoknya percaya wis. Gak bisa. Sekarang itu sudah generasi apa? Z. Ya kan? Gen Z kan sekarang generasi milenial. Beragama itu nggak cukup. Pokoknya percaya selesai. Gak bisa sekarang. Iya, kalau generasi saya sekarang sudah usia 51 tahun, sudah gaptek sekarang, saya lebih canggih anak saya sekarang kalau bicara soal IT. Mungkin generasi kita masih berkata, pokoknya percaya, gak percaya kafir. Itu kita dulu, tapi sekarang nggak bisa. Anak kita sekarang membutuhkan bukti dalam beragama. Nah, cara begini itu salah satu poin supaya mereka sadar beragama secara cerdas. Oke. Jadi kalau begitu terbukti tidak bahwa kita punya kitab suci itu ada yang ori? Ada kan orinya? Sementara kalau tadi saya berkata kitab suci selain Quran ada yang ori tidak? Kenapa tidak ada yang ori? Karena yang asli masih diperdebatkan. Sampai hari ini masih diperdebatkan. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana teks Quran yang asli. Kalau terjemahannya silakan dilihat, mau bahasa Indonesia, Jawa, Madura, apalagi Inggris, Prancis, silakan dilihat. Lihat bahasa aslinya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, maka tatkala anak itu menginjak usia baligh. Baligh itu diterjemahkan dewasa. Makanya tanda salah satu baligh kalau dalam syariat Islam apa? Kalau lagi mimpi basah. Nah, itu ukurannya ada pelajaran dalam kitab tafsir. Baligh dalam konteks ini usia 13 tahun. Lihat itu tafsir Jalalain. Jadi ketika sang putra ini diajak bicara oleh abahnya, yakni Ibrahim, usianya itu 13 tahun. Baligh. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y, maka tatkala anak itu usia baligh yang bisa bersama-sama dengan sang abah, qala, telah berkata sang abahnya. Apa yang dikatakan abahnya, bapaknya? Ya bunai. Ini beda dengan terjemahan Quran. Terjemahan Quran ini nggak bawa terjemahan ganda. Karena sudah hafal, sudah mulai. Ya bunaya, diterjemahkan apa itu? Wahai anakku.
terjemahan wahai anakku itu tidak salah, tapi kurang tepat. Kalau terjemahan wahai anakku, seharusnya redaksi Quran nggak begini bunyinya. Kalau dikatakan wahai anakku, seharusnya Quran menyebutnya ya ibni. Padahal teks Quran mengatakan apa? Ya ibni. Bukan, tapi ya bunayya. Artinya apa? Wahai putraku yang amat aku cintai. Beda kan? Untung kita punya teks asli. Coba kalau kita tahunya hanya terjemahan, diperdebatkan teks aslinya apa? Ya ibni atau ya bunayya? Jelas Quran berkata ya bunayya. Arti harfiahnya wahai putraku yang amat aku cintai. Di sini boleh berkata wahai putraku yang amat aku cintai. Lihat, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur ma la tara. Coba intonasinya. Sampai lihat intonasinya. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur ma la tara. Berat itu bahasanya. Tahu bahasa berat? Maksudnya bahasa itu sulit untuk diucapkan, sulit untuk diungkapkan kepada sang putra, karena ada kekhawatiran. Bukan sekedar omongan biasa. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma la tara. Sesungguhnya aku telah bermimpi menyembelih engkau. Fanzur ma la tara. Bagaimana menurut pendapatmu? Ini komunikasi. Komunikasi ini mengandung dua kemungkinan, mengandung dua pilihan. Anak itu memberontak atau anak itu taslim. Coba perhatikan ya, yang dibayangkan oleh abahnya ketika itu diungkapkan dengan bahasa yang berat kepada sang putra, yang dibayangkan di depan mata Ibrahim itu ditolak atau diterima? Udah mulai jelas kan? Jawaban sampai apa? Diterima. Kalau diterima, nggak mungkin diungkapkan dengan bahasa yang berat. Yang dia bayangkan persis seperti tatkala Ibrahim waktu mendapatkan vonis hukuman mati di hadapan Namrud. Belum masuk ke api Namrud, belum. Tapi vonis hukuman mati. Ketika vonis hukuman mati kepada Ibrahim, baru vonis itu ya. Yang dibayangkan Ibrahim itu dia hidup atau mati? Yes, paham? Saya ulangi lagi, ketika kamu melakukan kesalahan besar, kamu dihukum mati, masuk ke dalam api. Kira-kira yang dibayangkan Ibrahim itu mati atau hidup? Mati. Jadi kalau begitu, ketika Ibrahim mengatakan begitu, yang dia bayangkan itu anaknya terima atau nolak? Belum jawab ulamanya ini, belum. Ini bahasa Quran tuh menarik itu kalau dipelajari. Tetapi justru yang terjadi sebaliknya. Ketika diungkapkan fandur magata, bagaimana menurut pendapatmu? Anak ini berkata, qala, telah berkata anak ini, ya abadi. Ketika Ibrahim mendengar kata-kata ya abadi, dari situlah yang dia bayangkan itu lenyap. Yang negatif itu menjadi lenyap. Gara-gara sang putra mengatakan apa? Ya abadi. Loh, kenapa kok ya abadi? Kok bukan ya abadi?
Ini menunjukkan kalau ia abi artinya wahai ayah. Tapi sang putra berkata, wahai ayahku yang amat aku cintai. Kira-kira yang dia bayangkan itu yang awalnya itu ngeri. Tahu ngeri? Kita pakai bahasa sini aja deh. Ngeri. Tiba-tiba ketika mendapat jawaban kayak begini, langsung ibarat kena air es itu apa? Yes. Paham? Ya abati. Kemudian ayat ini kata-kata yang dipakai disebutkan ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku yang amat aku cintai, lakukan apapun perintah Tuhan atas diri. Coba bayangkan. Kira-kira kalau sang ayah mendengar jawaban kayak begini, itu kira-kira matanya berbinar-binar, tetesan air mata atau buyung ngakak? Buyung ngakak atau biasa-biasa saja atau tetesan air mata yang kuat? Ini drama luar biasa yang Quran. Cuma masalahnya kita itu gak biasa memahami Quran itu sampai pada detail kata demi kata. Sehingga ketika baca ini terjemahan biasa aja. Oh pasti anak itu mau. Oh belum. Bisa bayangkan itu langsung mau gitu. Bisa bayangkan. Kita aja kalau mendengar gitu, ini apa kok belok kan begitu. Kita itu. Ini jangan dibayangkan. Ya pasti diterima Ustaz. Karena Ismail itu nabi, karena Ibrahim itu nabi. Gak bisa begitu. Nabi itu jabatan, tapi orangnya itu ya menungso kayak kita. Makanya ketika ini dipentaskan di dalam Quran, ini ternyata ayat satu-satunya mengenai drama kolosal itu. Tidak ditemukan di surah lain, tidak ditemukan di ayat lain. Ini satu-satunya drama yang termaktub di dalam Al-Quran. Jadi bahasa ini bahasa berat. Saking beratnya kita bisa melihat itu, merasakan auranya ketika dialog itu terjadi. Sang putra berkata, ya abatif alma tu'ma. Wahai ayahku yang aku cintai, yang amat aku cintai, lakukan perintah apapun, perintah Tuhan atas diriku apapun. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini bahasa yang luar biasa, yang bahasa Nabi Ismail. Ini berarti menunjukkan apa yang dulu diminta oleh Ibrahim, ya, yang sebetulnya permintaannya itu sederhana, tapi kemudian diberikan kelebihan. Ini faktanya, ini betul terjadi. Tahu maksudnya? Yang diminta Ibrahim itu pelit atau sederhana? Hah? Saya ulang lagi, yang diminta Ibrahim waktu belum punya putra itu permintaannya sederhana atau pelit? Sederhana. Buktinya mana? Ketika Ibrahim berkata, Robbi habli minas sholihin. Wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Itu standar. Itu standar. Kita pun kalau minta itu keturunan yang saleh, itu standar. Tapi karena standarnya itu sudah benar, motifnya benar, beda dengan orang-orang lain. Orang lain kalau nggak punya keturunan, mintanya sekedar keturunan. Supaya apa? Nanti kalau wis tuwek dapat sendean. Tahu maksudnya? Orang-orang yang menikah 5 tahun tidak punya keturunan, yang dia bayangkan apa? Yang dia bayangkan apa? Pada umumnya ini keturunan atau keturunan plus? Sekedar keturunan. Kenapa? Dia bayangkan nanti yang merawat dia siapa? Nanti kalau sudah tua aku bagaimana? Itu kan? Siapa yang punya pemahaman kayak gitu? Siapa?
Sedikit atau banyak? Banyak. Karena yang dibayarkan sekedar keturunan di masa tua. Bagaimana nasibnya nanti? Sekedar itu. Ini yang dimaksud sebagai cara berharap yang salah. Yang benar adalah minta keturunan yang soleh, bukan sekedar keturunan. Makanya anak-anak muda yang mau nikah, ya, jangan sekedar minta keturunan. Karena minta keturunan itu sama dengan investasi dunia. Apakah investasi dunia itu salah? Secara umum nggak salah. Secara umum, ya, bukan secara agama, secara umum investasi dunia. Kalau kita yang sudah mengaku beragama sekedar investasi dunia itu rugi. Yang betul itu investasi akhirat. Kalau investasi akhirat, dunia dapat. Kalau investasi dunia, akhirat nggak dapat. Contoh sederhana supaya panjenengan paham bedanya investasi dunia dengan investasi akhirat. Bedanya ya. Saya contoh sederhana. Sampai sering parkir enggak? Parkir mobil, parkir sepeda motor. Sering enggak? Bayar atau enggak? Hah? Bayar. Kalau bayar itu keluar uang atau tambah uang? Keluar uang. Selama ini kita niatnya itu niat parkir atau niat sedekah? Ayo. Selama ini kita niatnya itu niat parkir atau niat sedekah? Parkir. Apakah salah niat parkir itu? Tidak salah. Kita bayar karena kendaraan kita dijaga, ya kan? Nggak salah. Tetapi kita sebagai orang yang beragama itu rugi sebetulnya. Kalau parkirnya itu mahal, ekspresi kita apa? Kedumel kan? Tapi coba kalau niat awalnya itu uang yang keluar dari kantong kita, apapun itu, kalau sejak awal niatkan sedekah, kalau seandainya parkirnya mahal, kedumel kan? Enggak, hanya senyum saja. Alhamdulillah. Ya kan? Jadi kalau parkir niatnya sedekah, itu investasi akhirat. Kenapa? Karena dapat pahala akhirat, sekaligus kendaraan kita selamat. Itu loh yang saya maksud bedanya antara investasi dunia dengan investasi akhirat. Jadi mulai besok sampai kalau keluar apapun uang yang kita punya, niatkan semua itu sedekah. Saya kasih contoh lain. Siapa yang masih setiap bulan ngasih uang kepada orang tuanya? Bisa saya jauh-jauh. Saya dibilang, saya setiap bulan ngasih orang tua saya. Setiap bulan. Apakah itu saya niatkan balas balas jasa kepada orang tua? Orang tua saya itu minta nominalnya sekian, iya. Bukan sakar, enggak, sekian. Sebagai orang, sebagai manusia, kalau sampai kira-kira kalau ditetapkan begitu, apa ekspresi Anda? Wis tak buat seorang, saya setiap bulan ngasih orang tua itu 500.000 setiap bulan. Kadang-kadang kalau telat gitu ya, kalau kadang saya kan di awal bulan ya, kadang sampai minggu kedua itu saya lali karena kesibukan guru takdir. Nakok nih, tahu nakok nih? Nanya, apakah saya gerundel? Enggak. Kenapa? Saya niatkan sedekah. Karena itu nanti itulah uang saya yang sejati itu. Uang saya sejati ya itu. Kalau uang yang saya timbun itu untuk anak, dimakan anak, ya wes itu bukan uang saya. Wes, ini contoh konkret sederhana. Jadi kalau sampai ngasih orang tua itu tidak rugi. Tidak rugi. Jangan dikatakan, wih, itu kan
yang muda-muda itu sampean ya gaji kecil ngasih orang tua nggak akan pernah menderita. Saya rasakan sendiri. Saya punya ini. Jawabannya orang tua sudah. Bahasa jauh-jauh. Saya baru beli rumah. Di orang nilai itu harganya sekian. Saya dapat cuma murah. Dari mana? Ternyata punya rumah itu dulu kakak kelas saya waktu SMA. Akhirnya dikasih harga apa? Bargain setir. Separuh dari harga umum. Coba bayangin. Apa gak edan? Itu saya betul-betul menikmati ini barangkali. Jangan pernah merasa kehilangan apa yang kita punya. Sampai akan merasakan itu, Ustaz. Di antara sampai pasti mengalami hal kayak itu. Mungkin bentuknya beda dengan yang saya alami. Pasti mengalami itu. Nggak pernah namanya uang keluar itu kita rugi. Tidak. Nah, kembali kepada contoh apa itu investasi akhirat. Yang kita pikirkan itu pahala akhirat, bukan sekedar dunia. Ibaratnya begini, kalau kita ini menanam padi, ya rumput itu pasti dapat. Tapi kalau menanam rumput, padinya nggak akan dapat. Paham? Jadi kalau nanti pulang dari sini, eling-eling. Pari apa rumput. Kalau sampai niatnya nanam rumput, ya wis hilang pari. Tapi kalau nanam pari, rumputnya dapat. Itu namanya bonus. Oke, kembali ke sini. Nabi Ibrahim sejak awal itu tujuannya investasi akhir. Kenapa? Robbi habli minas sholihin. Wahai Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. Karena motifnya investasi akhirat ini soleh, Allah berikan bonus. Bonusnya apa? Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kepada Ibrahim putra yang halim. Loh, bedanya apa antara soleh dengan yang halim? Kalau halim sudah pasti soleh. Kalau soleh belum tentu halim. Makanya ketika sang putra itu berkata, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika didengar oleh Ibrahim kayak begitu bahasanya, inilah bukti bahwa ini putra yang halim. Lihat langsung itu dia buktinya. Bahasa Quran itu indah sebetulnya. Cuma masalahnya kadang-kadang ini kita nggak itu apa? Yaitu karena selama ini kita ini sekedar investasi dunia, bukan investasi akhirat. Nah, kemarin sampai kurban itu tujuannya apa? Investasi dunia atau investasi akhirat? Semoga investasi akhirat. Kalau niatnya sungkan aku bertambah mau setahun ini korban saya kok korban. Nah, ini investasi dunia. Kok nanti mertuboy Nah, itu investasi dunia. Tapi kalau niatnya untuk lillahi ta'ala, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama, itulah investasi akhirat. Kita semua berharap kurban kita diterima oleh Allah. Nah, sekarang kita belajar. Ayat ini memang tidak disebutkan nama. Siapa putra yang dikurbankan di sini? Disebutkan nggak namanya? Ada nggak disebutkan namanya? Ismail? Kalau terjemahan disebutkan. Kalau teks aslinya bahasa Arab disebutkan nggak? Nggak disebutkan. Namanya nggak disebutkan. Serius kamu? Nggak disebutkan namanya.
Kenapa gak disebutkan namanya? Ini bahasa Quran itu bahasa kelas tinggi. Orang yang paham redaksi ini sebetulnya sudah tahu ini yang dimaksud siapa. Karena di ayat 112, coba lihat ayat 112, tolong diterjemahkan. 112. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Nah, coba perhatikan di sini. Wa basyarnahu bi Ishaq, dan kami memberikan kabar gembira atas kelahiran Ishak kepadanya, nabiyya, seorang nabi, minas sholihin, di antara hamba-hamba yang saleh. Jadi di sini secara tegas disebutkan nama siapa? Ishak, kelahiran Ishak. Sementara kurban itu terjadi pada saat setelah kelahiran Ishak atau sebelum kelahiran Ishak? Sebelum kelahiran Ishak. Berarti yang dikurbankan itu Ishak atau kakaknya Ishak? Gitu kan? Ini bahasa Quran tuh begitu. Jadi disebutkan nama Ishak, kelahiran Ishak di ayat 112. Ayat sebelumnya itu peristiwa kurban. Berarti yang dikurbankan pasti bukan Ishak. Siapa? Ismail atau mati. Tapi gak disebutkan. Itu menandakan bahwa sang empunya nama ini memiliki karakter yang agung sehingga tidak disebutkan. Salah satu agungnya karakter itu dia disebut Halim. Sedangkan Halim itu di atas Salih. Kalau anak yang salih disebutkan siapa? Ishak. Yang lebih dari yang salih, yang Halim tidak disebutkan. Itu yang pertama. Berarti secara nalar kita bisa punya pemahaman, berarti ini anak yang lahir sebelum Ishak. Itu satu. Yang kedua, bukti yang kedua, Ibrahim berkata apa? Rabbi habli minas sholihin. Itu doa atau bukan? Doa. Doa itu dijawab atau tidak? Mana buktinya kalau doa itu dijawab? Hah? Ayat berikutnya apa? Fabasyarnahu bighulamin halim. Betul enggak? Itu jawaban dari doa. Artinya ada doa, ada jawaban doa. Ada permintaan putra, keturunan, kemudian dapat keturunan. Keturunan ini kemudian pada usia dewasa dikurbankan. Masuk akal enggak ketika anak itu dikurbankan dia tidak punya nama? Gak mungkin kan? Nama itu akan diberikan pada saat dia lahir. Tidak mungkin ketika dia dijadikan kurban tanpa punya nama. Tapi siapa namanya? Di situ ada isyarat. Ketika doa itu diminta, kemudian dijawab, anak itu nanti bernama Ismail. Apa arti Ismail? Dari kata Sami'a dan I. Apa arti maksudnya? Sami'a, dia telah mendengar. Il, Tuhan. Berarti Tuhan telah mendengar apa? Doa. Begitu, itu bahasa Quran tuh. Betulkah bahwa sebelum Ishak itu ada Ismail? Saya ulangi lagi. Betulkah sebelum Ishak itu ada Ismail? Betul. Mana buktinya? Ayat Quran sendiri yang jawab. Mana dalilnya? Gitu kan? Surat Ibrahim. Surat berapa? Surat 14. Ayat berapa? 39. Coba. Tolong baca terjemahannya dulu. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar Maha mendengar doa. Oke, itu terjemahannya. Sebelum saya bahas ini, saya mau kasih contoh kalimat bahasa Indonesia. Ya, saya di depan
meja, punya aqua dan kunci. Saya di depan meja punya aqua dan kunci. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, saya di depan meja punya kunci dan aqua. Dua kalimat itu intinya sama atau beda? Sama atau beda? Samanya di mana? Bahwa saya itu punya dua barang ini. Apa? Aqua dan kunci. Ya. Jadi meskipun kalimat itu ada dua versi, misalnya saya punya aqua dan kunci, atau saya punya kunci dan aqua, maksudnya sama. Oke? Sekarang merujuk pada Quran, ayat itu berbunyi begitu ya. Ada terjemahannya belum bahasa Arab. Bahasa Arabnya berbunyi Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Betul ya? Seandainya, ini seandainya ayat itu berbunyi begini, Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ishaqa wa Ismaila inna rabbi lasami'ud du'a. Kira-kira maksudnya sama atau beda? Beda. Loh, sampai gak konsisten. Bedanya bukan karena yang satu tercantum di Quran, yang satu versi saya, bukan itu yang saya maksud. Saya ulangi lagi. Kalau ayat itu berbunyi begini, Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, yakni Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku Maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Hati-hati yang negatif. Kalau redaksi Quran tidak begitu, misalnya berbunyi begini, Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ishaqa wa Ismaila inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, yakni Ishak dan Ismail. Sesungguhnya Tuhanku Maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Kalau kita bandingkan, itu maksudnya sama atau beda? Urutan pesannya beda atau sama? Loh, kalau tadi saya kasih contoh, saya punya aqua dan kunci. Kemudian kalimat kedua, saya punya kunci dan aqua. Pesannya beda atau sama? Sama. Ya. Lah kalau contoh yang berkaitan dengan Quran tadi sama atau beda? Beda. Gak konsisten sampai itu. Pesannya, saya bicara pesan. Saya tanya sekarang, intinya Ibrahim punya putra enggak? Putranya namanya siapa? Ishak dan Ishak. Punya putra Ishak dan Ismail, sama atau beda? Sama kan? Beda urutannya. Nah, apa? Beda urutan. Nah, beda urutannya. Pertanyaannya, ini beda urutan ya. Pertanyaannya, itu urutan kemuliaan atau urutan kelahiran? Disebut Ismail dulu, kemudian Ishak. Itu urutan kemuliaan atau urutan kelahiran? Ada yang berkata itu urutan kemuliaan? Ada? Ada juga yang berkata Ismail lebih mulia daripada Ishak. Ada. Jadi sampai terima yang mana ya? Yang betul? Kelahiran atau kemuliaan?
Dua-duanya. Nah, hati-hati nih mulai asobiahnya mulai kelihatan. Ini kalau nggak paham asobiahnya itu pakai dalil ayat ini. Ismail lebih mulia daripada Ishak. Ada yang begitu. Tapi kita belajar. Ayat begitu itu ada nggak di dalam kitabnya kaum Kristiani? Ini satu juga. Ada ayat begitu. Ada. Saya berikan contoh di sini. Di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 1 ayat 28. Bunyi ayatnya begini. Anak-anak Ibrahim ialah Ishak dan Ismail. Anak-anak Ibrahim ialah Ishak dan Ismail. Kalau bahasa aslinya begini. Benai Abraham, Yitzhak wa Ismail. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Ini urutan kelahiran atau urutan kemuliaan? Urutan kelahiran atau kemuliaan? Kok tahu bahwa itu urutan kemuliaan? Kitab ini sendiri yang ngomong. Ketika Ibrahim punya anak pertama, usia Ibrahim 86 tahun. Ketika Ibrahim punya anak kedua, usia Ibrahim 100 tahun. Siapa anak yang kedua ketika usia Ibrahim 100 tahun? Ishak. Ketika usia 86 yang lahir Ismail. Ayat ini sendiri menyebut begitu. Tapi kenapa tiba-tiba urutannya itu bergeser? Ishak dulu baru Ismail. Berarti ini urutan kelahiran atau urutan siapa yang lebih mulia? Ya. Makanya nanti kita bisa paham Quran itu datang untuk mengoreksi. Mengoreksi apa? Yang sebetulnya hanya sekedar urutan kelahiran digeser menjadi urutan kemuliaan. Karena mereka berharap yang mulia itu yang mendapatkan anugerah besar ujian dengan cara dikurbankan. Makanya kalau kita tanya siapa yang dikurbankan menurut kitab ini? Dari mana? Saya minta contoh penjenengan. Nah, nanti supaya apa? Kita itu mantap imannya, bukan jari ini. Ya, mohon maaf saya pemerintah yang usia udah. Oke, panjenengan baca mulai ayat 1 sampai ayat 2. Ini Pak. Jangan baca ya, Imam Abraham diuji. Iman Abraham diuji ya. Setelah semua peristiwa itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah Ishak, anakmu yang satu-satunya, yang engkau kasih. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan diberitahukan kepadamu. Keesokan harinya, nomor 3 Jadi panjenengan tahu tadi yang dikurbankan siapa? Padahal disebutkan anakmu yang satu-satunya. Ya. Inilah cara beragama secara cerdas. Di sini ada perintah Tuhan kepada Ibrahim. Ya. Ibrahim, ambillah anakmu yang satu-satunya. Ya.
yang kamu kasihi, yakni Ishak. Kira-kira sampai paham nggak maksudnya? Kok anak satu-satunya tapi kok Ishak? Satunya anak Amerika. Pasti kalau kita baca ayat ini pasti merenung kan? Bukankah Ishak itu anak yang kedua? Padahal perintah Tuhan itu ambillah anakmu yang satunya. Jadi anak itu waktu itu sudah dua atau satu? Kalau ayat ini turun, ya ayat ini turun, ambillah anakmu yang satu-satunya. Seharusnya anaknya itu baru satu atau sudah dua? Satu. Gak mungkin dua. Iya kan? Atau begini mungkin maksudnya anak satu dari ibu satu kan? Enggak, anakmu, bukan anakmu, berarti anaknya Abraham kan? Bukan anakmu, anak dari istrimu. Kan mau baru Iya betul. Jadi Ishak itu anak pertama dari siapa? Sarah. Ismail anak pertama dari siapa? Hajar. Tapi di sini bukan ambillah anakmu dari Sarah atau anakmu dari Hajar, tapi anakmu yang satu-satunya. Berarti anaknya baru satu. Tapi namanya di sini yang muncul Ishak. Ini persoalan pertama. Oke. Setelah itu betul. Ayat 3 ya. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya dan memanggil dua hambanya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk kurban bakaran. Lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Berarti Ishak bersama Ibrahim pergi ya, sambil membelah kayu si Ibrahim itu ya untuk kurban bakaran itu. Terus lanjut pada ayat yang ke-9. Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mezbah di sana, menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya, dan meletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Tiba-tiba begini. Tapi sebelum peristiwa ini, ayat sebelumnya begini. Kata Ishak kepada Abraham ayahnya, sebelum diikatnya, sebelum diikat, ayahku. Sahut Abraham, ya anakku. Ishak bertanya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk kurban bakaran? Jadi ketika Ishak itu dibawa oleh Ibrahim, ya di satu tempat sudah sampai, Ishak bertanya, ayah, ini sudah ada api dan kayunya, mana dombanya? Berarti Ishak tahu nggak kalau dia dijadikan kurban? Nggak perlu saya jawab, sama sendiri yang jawab. Ishak tahu nggak kalau dia dijadikan kurban? Berarti Ibrahim memberitahu nggak kepada Ishak bahwa dia akan dijadikan kurban? Kalau dia tidak memberitahu, sementara Allah bicara kepada Ibrahim, ambillah anakmu satu-satunya, yakni Ishak, berarti Ibrahim mengkhianati ucapan Tuhannya. Orang yang berpikir bisa memahami. Kalau di Quran kan jelas, wahai anakku, aku telah bermimpi menyembelih engkau. Bagaimana menurut pendapatmu? Kemudian anak itu berkata apa? Wahai ayahku yang amat aku cintai, lakukan perintah Allah apapun atas diriku. Berarti anak itu tahu atau tidak tahu? Tahu. Kalau di sini tahu atau tidak tahu? Kalau kita seandainya bukan Muslim, ya, seandainya bukan Muslim, mana kira-kira kisah yang dramatis yang di dalam Quran di sini? Yang dramatis mana? Quran dramatis. Anak itu ada penyerangan, tapi anak ini nggak tahu, makanya dia berkata, mana dombanya? Yang dia bayangkan yang disembelih itu bukan dirinya, tapi domba. Tiba-tiba anak itu diikat, itu kan berontak, enggak ya? Namun kalau nggak percaya silakan baca di sini.
Saya tidak bermaksud mana yang benar, mana yang salah. Orang yang mendengar pasti akan bisa tahu jawabannya. Nggak perlu saya berkata ini asli, ini KW. Nggak perlu saya ngomong. Orang yang bisa bernalar akan bisa paham mana yang betul-betul firman yang telah Allah sampaikan. Itu aja jawabannya. Jadi kalau begitu, ketika disebutkan nama Ishak dan Ismail, berarti itu urutan kelahiran atau kemuliaan? Kemuliaan, karena mereka punya pandangan yang mendapat anugerah ujian besar itu harus dari kakek, bukan paman. Kalau Ismail itu pamannya, sedangkan kakeknya siapa? Ishak. Karena Bani Israel itu keturunan siapa? Ishak. Inilah asabiyah yang Allah kemudian luruskan. Jadi kalau kita sendiri masih asabiyah, hati-hati. Quran sudah memprotes itu. Ini bukan urutan kemuliaan, tapi urutan kelahiran. Karena Quran sendiri berkata, la nufarriqu baina ahadin minir rusul. Para rasul itu tidak ada yang ini lebih hebat, ini yang tidak hebat, ini yang mulia, ini tidak mulia. Itulah Al-Quran. Makanya sampai sekarang masih ada yang geger nasab itu masih jalan kan? Jalan. Untung kita ini nggak ada gitu-gitu. Problem. Ini ketika saya bahas ayat ini banyak orang yang tersinggung. Lu kenapa kok banding-bandingkan dengan yang ini? Kan saya ingin mencari jawaban. Kenapa Ismail diletakkan di depan? Ya kan? Kalau di sini Ismail diletakkan di belakang. Supaya kita bisa paham apa yang dimaksud Quran itu, urutan kelahiran atau urutan kemuliaan. Kalau ditafsirkan itu urutan kemuliaan, ingat Quran memprotes ini, meluruskan itu. Jadi dari sini kita paham betapa Al-Quran itu dahsyat, sangat dahsyat. Dan memang Quran mengatakan yang dikurbankan itu Ismail. Tapi bukan berarti Quran itu menyebut Ismail itu mulia dibanding Ishak, bukan itu. Tapi kebetulan karena itu anak pertama dan itu diuji oleh Tuhan. Kalau anaknya dua, kira-kira jawaban Ibrahim bagaimana? Hah? Yang mana? Mau Ishak atau Ismail? Kan begitu. Iya kan? Nah, sebelum kita memahami sebetulnya niat kurban diletakkan di ayat ini, tujuan atau motif kurban itu apa? Mempersembahkan yang terbaik yang kita punya, ya. Itu hanya untuk dia saja, bukan untuk yang lain. Makanya sejak awal Allah tidak perintahkan sembelih ternak, ya kan? Nabi Ibrahim itu tidak diperintah Tuhannya menyembelih ternak. Dia menyembelih ternak yang terbaik yang dia punya. Ketika ada tamu yang datang kepada Ibrahim nggak tahu tamu itu namanya siapa, datang dari mana, tujuannya apa, dia nggak tahu. Tapi ekspresi Ibrahim tanpa perintah Tuhan, dia langsung bergegas menyembelih ternak terbaik yang dia punya. Ternyata tamu yang datang itu adalah malaikat dalam rupa manusia. Ini nggak diperintah oleh Tuhannya, tapi dia berikan yang terbaik hanya untuk berkhidmat, berakhlak kepada sesama. Apalagi kalau diperintah Tuhannya, itu kayak apa kira-kira akhlak Ibrahim? Persis kan kayak akhlak kita. Iya, itu kritikan sebetulnya. Nggak usah jauh-jauh, ambil contoh pesantren saja. Kalau yang datang kepada kita ini orang terhormat, kira-kira persiapan kita berapa hari? Tapi kalau orang biasa, orang ecek-ecek yang datang, ditemui oleh kiainya, nggak mungkin. Nabi Ibrahim kayak begitu, nggak tahu siapa namanya, nggak tahu datang dari mana, tujuannya apa. Tamu itu datang sebagai tamu. Betul kata Nabi. Man
kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah atau falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu, muliakan tetangga. Terbukti Ibrahim melakukan itu. Lalu bagaimana dengan kita? Mungkin kita merasa aku kesindir kira-kira. Enggak apa-apa. Karena itu adalah setan dalam diri kita. Harus dibuang. Harus dibuang. Kalau enggak, agama itu tidak sekedar ritual. Agama itu mencari makna di balik ritual itu. Ini tanpa perintah, tanpa anjuran dari Tuhan. Kayak begitu apa? Kalau misalnya Ibrahim diperintah oleh Tuhannya sembelih ternakmu yang terbaik, kira-kira jawaban Ibrahim apa? Ya pasti sami'na wa ata'na. Cuma masalahnya masih ada stok apa? Stok yang lain. Makanya kalau ada stok, Allah nggak mau itu. Ibrahim punya Sayyidah Sarah, punya Sayyidah Hajar. Kenapa nggak diperintah Ibrahim sembelihlah istrimu? Pasti jawaban Ibrahim gampang. Mau yang mana ya Allah? Mau yang Sarah atau yang Hajar? Kalau yang diminta Sarah masih ada stok Hajar. Kalau yang diminta Hajar masih ada stok Sarah. Berarti rasa kepemilikan terhadap dunia itu masih ada. Kalau anak itu sudah dua, ada Ismail, ada Ishak, Nabi Ibrahim tinggal bertanya, mau yang mana ya Allah? Ishak atau Ismail? Tapi kalau anak satu-satunya, kira-kira pertanyaan itu menjebak supaya tidak berkutik atau tidak? Iya. Berikan putramu yang satu-satunya kepada. Kira-kira jawaban Ibrahim hanya dua, sami'na wa ata'na atau sami'na wa aswasna. Ternyata Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na. Kan? Ini satu-satunya loh. Kalau diberikan, kira-kira dia masih ada nggak rasa kepemilikan itu? Nggak ada. Itulah hakikat kurban sebetulnya. Hakikat kurban itu mentauhidkan Allah. Allah nggak mau menjadi milik Ibrahim di antara yang lain. Allah mau menjadi milik Ibrahim satu-satunya. Begitu juga Ibrahim memberikan yang satu-satunya hanya untuk dia, bukan yang lain. Itulah hakikat kurban sebetulnya. Menghilangkan ketergantungan kita pada dunia. Kira-kira enggak kurban betul begini? Hah? Abot. Maka di panitia kurban ini kadang-kadang aneh. Apa itu? Barang cilik ini kok dicari korban yang gini dul? Ada kayak begitu? Ada kayak begitu? Coba. Ada begitu. Karena apa yang dia lihat itu fisiknya. Bisa jadi itu kurbannya kecil. Ya, itu yang terbaik yang dia punya saat itu. Karena dia gak ada stok yang lain. Mungkin lagi Thailand, ya kita nggak tahu. Sebaliknya barangnya apa? Oh luar biasa, kita muji-muji orang itu. Padahal kita ini kamuflase. Bisa jadi yang dia berikan itu barang yang ecek-ecek yang dia berikan. Ada stok yang terbaik yang disimpan, yang dia berikan. Ada kayak begitu. Makanya jadi takmir, panitia kurban jangan suudon. Kemarin yang suudon bertobat. Kemarin yang suudon sama tidak yang pengkurban bertobat. Karena kita suudon kepada orang. Jadi panitia itu nggak boleh suudon. Laksanakan kurban hanya untuk Allah. Mau ini kurban yang kecil, mau kurban yang besar, mau wedus, mau sapi, mau apa, itu urusan yang berbeda. Supaya kita menjaga hati, bukan jadi panitia ngerasa ditambah. Apa kata-kata apa nih? Ya kan? Ini pelajar berharga bagi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami dengan semua. Dan saya tutup dengan doa untuk majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka
Ada yang tanya? Satu. Mic, ada mic. Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai yang Yang kami tanyakan Ustaz, untuk tadi yang di surat As-Saffat itu yang ayat 100 itu yang doa Nabi Ibrahim berdoa. Kemudian ayat 101 beliau diberikan putra Ismail. Kemudian ayat 112 ada berita ada kelahiran anak yang kedua. Kemudian yang di Alkitab tadi itu kan tadi dikatakan anak satu-satunya itu Ishak, gitu ya. Pertanyaan saya, barangkali apakah di situ tidak dijelaskan, mungkin terbalik, apakah dibalik ya seperti mungkin di Alkitab itu dijelaskan dulu untuk yang lain dulu itu Ishak, kemudian selisih 14 tahun baru Ismail. Nah, ini pertanyaan saya, apakah kira-kira nggak dijelaskan di situ karena saya tidak paham di Alkitab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di kitab ini ya dijelaskan dengan angka. Ketika Ismail dilahirkan, usia Ibrahim 86 tahun. Di sini disebutkan. Ketika Ibrahim usia 100 tahun, Ishak dilahirkan. Dari sini kan kelihatan mana yang lebih dulu, ya kan? Ada disebutkan. Kemudian yang lebih tegas lagi bahwa urutan pertama itu memang Ismail. Saya berikan contoh. Yang pasal 21, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Sarah pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, anak yang dilahirkan Sarah baginya. Ya, kemudian seterusnya sampai pada ayat ke-8. Anak itu bertambah besar dan ia disapi. Abraham mengadakan perjamuan besar pada Ishak waktu disapi. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hajar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Kalau begitu siapa yang lebih layak awal? Jelas, ya kan? Tapi kenapa sesudahnya tadi anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail? Berarti ini ada penggeseran. Karena apa? Sekedar urutan kelahiran digeser menjadi urutan kemuliaan. Ini bahayanya kalau sudah kitab suci di otak-atik. Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan ini semakin membuat iman kita semakin kuat. Yang penting kurban tujuannya adalah melepas ikatan pada dunia, ya, itu tujuannya. Semoga Allah merahmati kita semua. Dan tutup dengan doa untuk majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.